Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 17.5.1 setelah mungkin 3 hari lebih lah ya diupdate dan digunakan. Kira-kira apa masih ada kendala atau malah jadi cepat panas? Nah, untuk mengetahui semua hal itu, simak video ini gak selesai, langsung aja check this out. Ya, di video kali ini gue juga akan kasih tahu respon dari teman-teman yang udah pada follow Instagram gue, karena gue beberapa hari lalu sempat memberikan kuesioner seperti ini dan cukup banyak juga yang memberikan jawaban. Akan gue bahas juga di video kali ini. Oke, setelah beberapa hari lalu, lebih tepatnya mungkin Selasa lalu ya, gue lupa juga sih, tapi seinget gue Selasa atau Rabu lalu, iOS 17.5.1 resmi dirilis sama Apple. Nah, sekarang sudah hari Sabtu ya, video ini tayang hari Sabtu, sudah lebih dari 3 hari atau bahkan mau masuk 5 hari sepertinya ya. Tapi tidak apa-apa, kita akan tetap bahas. Pertama, terkait performance antara iOS 17.5 dan 17.5.1. Sejatinya iPhone 15 Pro gue ini belum gue update ke iOS 17.5.1. Jadi kalau kita cek ke bagian setting, lalu ke bagian general, lalu ke software update di sini, ini masih belum gue update sengaja karena memang gue lagi memastikan apakah ada perbedaan yang signifikan secara performance dan tentunya baterai. Nah, ternyata jawabannya tidak ada. Menurut gue tidak ada perbedaan yang signifikan secara performance karena memang iOS 17.5.1 ini itu lebih kayak ke perbaikan aja. Dan perbaikannya apa? Seperti udah gue jelaskan di video iOS 17.5.1, bahwasannya adanya kendala terkait di aplikasi foto. Karena ada beberapa pengguna user atau mungkin salah satu user kali ya mengalami bug tersebut atau kendala tersebut, di mana foto tersebut sudah di-delete sejak tahun 2010, tapi tiba-tiba saat update ke iOS 17.5 dia muncul lagi. Itu kayaknya entah memang lupa di-delete, di recently delete atau gimana, gue juga nggak ngerti. Tapi gue jujur sampai detik ini nggak mengalami satupun hal seperti itu. Bahkan gue udah demonstrasikan juga, gue coba delete. Nih gue coba lagi deh, gue delete. Ini gue delete seperti ini. Akan gue delete lagi di recently delete. Oke, ini gue delete all langsung. Kita cek lagi, foto tersebut sudah tidak ada. Jadi memang sepertinya nggak semua orang mengalami, hanya salah satu atau salah dua user aja yang mengalami hal tersebut. Update iOS 17.5.1 yang dirilis ini lebih kayak ke perbaikan. Tidak ada peningkatan performance, tidak ada peningkatan secara fitur, hanya lebih ke perbaikan saja. Dan memang sudah gue pastikan di iPhone 13 Pro gue untuk performance sejauh ini aman. Lalu kalau misalkan aplikasi-aplikasi yang lain kalian gunakan tiba-tiba jadi cepat panas, kayaknya menurut gue itu bukan dari iOS-nya deh. Karena di iOS 17.5 pun sebenarnya normal-normal aja gitu. Saat gue menggunakan aplikasi-aplikasi yang misalkan gue scroll Instagram, di 13 Pro, di 15 Pro panas. Ya ternyata masalahnya gue belum update version aplikasi tersebut di App Store. Jadi memang selalu gue ingetin, dan saat ini gue ingetin lagi untuk selalu update version-version aplikasi-aplikasi yang kalian gunakan di App Store kalian. Caranya kalian tinggal buka App Store, lalu pilih sudut kanan atas profile kalian, lalu kalian refresh aja menunya, maka akan ada updatean version seperti ini kayak Blackmagic Camera, itu today ada updatean ya. Intinya ada perbaikan kayak gitu. Dan yang kedua juga selalu gue ingetin untuk setiap update iOS dicoba untuk force restart iPhone-nya. Caranya tekan volume atas, lalu lepas, dan volume bawah, lalu lepas, serta tahan tombol power hingga muncul logo Apple lalu dilepas. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk aplikasi-aplikasi pihak ketiga atau aplikasi-aplikasi yang kita gunakan, menurut gue itu kayaknya dari aplikasinya. Kayak Instagram, ya itu dari Instagram ya, gitu ya, dari pihak Meta. Nah kalau misalnya ada yang nanya, "Bang, gue update iOS 17.5.1 tiba-tiba WhatsApp gue jadi hijau." Berdasarkan laman dari websitenya WhatsApp sendiri di sini, bener banget, memang WhatsApp yang memberikan updatean, bukan dari iOS. Jadi kalau kalian bingung WhatsApp jadi hijau nih setelah update iOS, bukan cuy, bukan dari iOS ya, tapi itu dari pihak Metanya, dari WhatsAppnya. Gue pun udah seperti itu, sudah hijau. Nih gue tunjukin, tapi sorry kalau banyak blur. Nah kalian bisa lihat sendiri di sini tuh ya, logo atasnya aja nih, yang sudut kanan atas aja udah hijau, bawahnya barnya juga hijau tuh notifnya gitu. Jadi intinya hal seperti itu bukan dari iOS, tapi melainkan dari pihak aplikasinya cuy, kayak gitu. Dan WhatsApp hijau ini juga di 15 Pro gue udah jadi WhatsApp hijau sih. Kalau lu tetap mau biru, sabar, nunggu aja. Gue denger beritanya dari web beta WhatsApp info di sini, katanya lagi ngembangin biar kita bisa change sendiri tema di WhatsApp. Tapi ya itu masih tahap pengembangan ya, jangan diharapkan dalam waktu dekat. Ya kalau mau biru pakai iMessage saja, karena sejauh ini iMessage masih warna biru tuh, kayak gitu. Intinya untuk performance sejauh ini nggak ada bedanya menurut gue pribadi, biasa aja, sama kayak iOS
17.5, tidak ada yang berbeda signifikan. Bahkan sudah gue coba di 15 Pro gue yang masih menggunakan iOS 17.5, itu so far normal-normal aja, nggak ada kendala apa-apa untuk performance sejauh ini ya. Dan gue berharap di iPhone teman-teman semua juga harusnya mengalami hal serupa. Semoga baik-baik aja. Oke, lalu untuk baterai gimana bang? Nah, untuk baterai sejauh ini entah kenapa gue ngerasa jauh lebih boros di 13 Pro ketimbang 15 Pro. Atau mungkin baterai iPhone 13 Pro gue ini kan memang baterai health-nya sudah menurun ya. Nanti kita cek baterai health-nya. Tapi entah kenapa gue ngerasanya seperti itu, jauh lebih boros di 13 Pro ketimbang di 15 Pro. Ya karena beda iOS. 15 Pro masih menggunakan 17.5, 13 Pro gue sudah menggunakan 17.5.1. Tapi ada satu faktor yang membedakan baterai health-nya gitu. Nah, kalau kita cek ke aktivitas baterainya di sini, setting, lalu ke bagian baterai. Ya, kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Aktivitas gue juga cukup padat banget, bahkan 7 jam screen on time gue. Dan chargernya tadi juga baru cabut charger ya, di last charger 97%, 17 menit yang lalu. Kalian bisa lihat sendiri. Tapi menurut gue meskipun gue merasa ini jauh lebih boros dibanding iPhone 15 Pro, sepertinya bukan faktor iOS. Kalau menurut gue ya, faktor baterai health. Jadi kalau kita cek ke baterai health di sini, karena baterai health iPhone 13 Pro gue ini sudah 80%. Jadi ya wajar aja kalau memang agak atau lebih sedikit boros dibanding iPhone 15 Pro gue, yang dimana baterai health-nya kalau kita cek ke setting, lalu di bagian baterai sini masih 95%. Kalian bisa perhatikan sendiri perbedaannya ya. Meskipun beda iOS, tapi kan beda baterai health juga. Kenapa gue katakan seperti itu? Ya karena baterai health juga menentukan kualitas baterai lu. Semakin menurun kan memang dianjurkan untuk ganti, apalagi sudah di bawah 80%. Itu memang dianjurkan untuk ganti baterai. Seperti itu. Tapi menurut gue so far sejauh ini baterai yang ada pada iPhone 13 Pro di 17.5.1 ataupun di 15 Pro yang masih 17.5, keduanya masih bisa teratasi menurut gue pribadi, meskipun gue ngerasa agak sedikit lebih boros di 13 Pro. Tapi ya tadi udah gue jelaskan, karena ada faktor baterai health yang sudah di 80%. Seperti itu. Ya tapi gue berharap di iPhone teman-teman sih harusnya baik-baik aja ya untuk performance dan baterai di iOS 17.5.1. Oke, selanjutnya buat yang belum follow Instagram gue, boleh dong di follow Instagram gue. Kita akan bahas terkait kuesioner yang tadi udah gue mention di awal. Kita akan bacain, mungkin gak semua gue bacain karena takutnya kepanjangan juga videonya ya. Tapi intinya kita akan bacain beberapa pengguna dari user iPhone yang berbeda-beda, penggunaan yang berbeda-beda, dan memberikan informasi terkait iOS 17.5.1. Ya intinya beberapa hari lalu gue posting seperti inilah di Instagram story gue. Jadi gue memberikan pertanyaan untuk teman-teman menanggapinya. Dan by the way, terima kasih banyak yang udah luangin waktu untuk memberikan informasinya terkait iOS 17.5.1 di iPhone-nya masing-masing. Tapi mohon maaf kalau misalkan nggak semuanya kebaca. Ya, di sini cukup banyak juga yang memberikan tanggapan. Terima kasih banyak ini buat teman-teman yang udah luangin waktunya. Kita akan mulai dari Sugeng_Suryanto.s. Adem di iPhone 15 Pro, baterai health masih 100% bang. Ya udah iya Geng, iya, baterai health lu masih 100%. Lanjut di sini ada msaroni.11. Aman iPhone 13. Oke, thank you. Lalu ada juga kinandana.s. Di iPhone 15 sama aja bang, nggak terlalu pengaruh screen on time-nya. Makasih Kinandana. Lalu di sini juga ada Memas Jai, adem di iPhone 11. Sebelumnya kayak setrika di iOS 17.5. Oke, nih buat teman-teman pengguna iPhone 11 dapat informasi juga tuh dari Memas Jai. Lalu lanjut di sini I'm Goniwe, baterai agak boros dikit aja, sisanya normal, user 15 Pro Max. Lalu di sini juga ada Master_Ayam_Thread_ apalagi tuh namanya panjang banget. Mengatakan 15 Pro Max 1 TB boros nih, baterai kekuras walaupun gak dipakai parah benar. Ya sama-sama boros ya, tapi lain penggunaan, lain tanggapan. I'm Goni bilang boros dikit aja, tapi Master_Ayam_Thread ini mengatakan boros baterainya kekuras walaupun gak dipakai. Nah, sekali lagi gue ingatkan di video kali ini, kalau baterai kita gak bisa generalisasi antara pengguna masing-masingnya, karena berbeda penggunaannya, cara pakainya, semuanya beda, jadi kita nggak bisa menyamaratakan. Oke? Lalu di sini juga ada Julian MRZ, aman aja makin enak dan irit device iPhone 11. Makasih Julian. Nah, di sini ada Iputu Erwin, iPhone 15 Pro Max baterai awet bang. Nah lo, ada tanggapan menggunakan iPhone yang sama di 15 Pro Max, tapi memberikan tanggapan dengan bilang baterai awet bang. Itu dia kenapa tadi gue katakan terkait baterai kita nggak bisa mengeneralisasi antara satu dengan lainnya, karena bisa saja berbeda cara pemakaiannya. Jadi ya udah dinikmatin aja. Mungkin evaluasinya adalah cara pakai atau beberapa settingan di iPhone-nya. Kalau settingan iPhone untuk baterai irit sih di video sebelumnya udah gue bahas ya di sini. Lanjut Purgali, aman banget di iPhone 11 gue bang, suhu sejauh ini aman, baterai ya standar lah, nggak boros-boros banget. Thank you banget ini Purgali udah kasih informasinya. Lalu di sini ada Perda in the Sky, iPhone 13 baterai awet sama nggak ada bug dan lain-lain, overall good bang. Thank you banget ini informasinya. Semua menurut gue iPhone 13, iPhone 11, 15 Pro tuh kebanyakan bilang bagus ya.
ya. Tapi ada yang bilang iPhone 13 baterai boros. Ini ito.tnlo, baterai boros iPhone 13. Padahal ada orang yang bilang iPhone 13 adem, yaitu Andrevano_4bat, iPhone 13 iOS 17.5.1 adem. Perda in the Sky juga bilang iPhone 13 baterai awet, nggak ada bug, dan overall good bang. Nah, sama tadi gue katakan, baterai nggak bisa kita generalisasi lagi ya. Beda-beda pemakaian, beda-beda juga pasti hasil baterainya gitu, result penggunaan baterainya begitu. Tapi overall semua baik-baik aja, dan mungkin yang merasa belum baik, coba mungkin ada settingan-settingan yang belum dilakukan, mungkin nggak tahu juga ya. Tapi semoga 3 hari ke depan atau 1 minggu yang akan datang, iPhone-nya akan tetap baik-baik aja dan normal-normal aja untuk baterai ataupun performance. Seperti itu, oke? Ya mungkin itu aja kali ya terkait iOS 17.5.1 performance dan baterainya. Ya memang menurut gue sih biasa aja, nggak ada perbedaan sama sekali antara 17.5 dengan 17.5.1. Tapi untuk baterai tadi ada pengkoreksian sendiri dari gua. Mungkin karena baterai health gua juga yang sudah 80%, kalau dibandingkan dengan iPhone 15 Pro, 13 Pro agak sedikit lebih boros. Tapi itu menurut pendapat gua, bisa jadi menurut pendapat pengguna iPhone 13 Pro yang lainnya normal-normal aja. Kayak gitu ya. Ya itu aja mungkin video kali ini ya terkait iOS 17.5.1. Kalian boleh update langsung ataupun masih mau tahan nanti aja update-nya juga nggak apa-apa. Oke? Itu hak kalian. Tapi kalau gue pribadi ditanya, "Bang, update apa enggak?" Ya update kalau gua begitu. Oke? Segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.